Orang-orang sekarang kalau kita menyebut bid'ah, telinga mereka panas para jamaah. Terkadang kalau kita menghukumi ini suatu yang salah, ini suatu yang bid'ah, mereka marah para jamaah. Padahal Nabi SAW mengatakan di setiap khutbah Jumatnya setiap minggu, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Bersaida salah Nabi atau kita? Tidak bisa para jamaah. Maka tatkala kita menjelaskan, memperingatkan umat ini tentang bid'ah, bukan berarti kita ingin membela suatu organisasi, tidak para jamaah. Kita memperingatkan umat tentang bahaya bid'ah, bukan berarti kita ingin mendapatkan kepentingan dunia. Kita memperingatkan umat tentang kejelekan dan keburukan perkara-perkara bid'ah, bukan berarti kita ingin mendapatkan kepentingan politik, tidak. Kita menjelaskan kepada umat tentang kerugian-kerugian yang akan diderita oleh pelaku-pelaku bid'ah, bukan karena kita membela tokoh fulan dan fulan, tidak. Demi Allah bahwasanya Nabi SAW mengajarkan bid'ah karena dia sayang kepada umatnya. Nabi mengajarkan tentang kesyirikan karena dia sayang kepada umatnya. Supaya umatnya tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Maka jangan sampai orang-orang menghukumi kita yang menjelaskan perkara ini dengan mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang hanya mengaku kebenaran. Tidak para jamaah, demi Allah kita tidak pernah mengaku diri di atas kebenaran. Kita hanya ingin berjalan di atas jalan kebenaran dan berusaha mengikuti dalil yang itu merupakan sumber dari kebenaran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan juga nikmatku atas diri kalian. Dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla. Ini nikmat yang paling besar atas umat Islam. Apa itu? Haitsu akmalallahu ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Ini nikmat paling belik para jamaah. Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun sing rapetangita tiba surga melainkan sudah dijelaskan bagi kalian. Jelasangna selapu langan si tiba surga para jamaah si Nabi. Semua sudah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa min syai'in yubaidukum minan nari illa wa qad bayyana lakum. Begitu juga segala sesuatu yang menjauhkan dari neraka, segala jalan yang bisa mengantarkan menuju neraka, semua sudah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat para jamaah, bagaimana kesempurnaan agama Islam ini. Segala jalan kebenaran sudah jelas, tinggal kita cari, tinggal kita pelajari, tinggal kita mempelajarinya dan memperdalam ilmu kita tentang jalan-jalan kebenaran tersebut. Begitu juga jalan keburukan. Sudah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segalanya sudah jelas. Makanya Nabi mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah yang menyimpang darinya, melainkan pasti binasa. Namun yang menjadi masalah para jamaah sekarang,
Di antara orang-orang yang melakukan perkara-perkara maulid Nabi ini, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang itu merupakan nas dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berdalil dengan perkataan imam-imam. Salah satunya perkataan imam kita yang mulia, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang dengan itu mereka melegalkan, menganggap benarnya suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalil para jamaah yang mereka gunakan adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sering kita dengar para jamaah. Mereka berdalil dengan hadis ini. Yang pertama adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik atau mencontohkan sunnah yang baik dalam agama Islam, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang pahala orang tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dah. Dan barang siapa yang melakukan atau mengajak orang melakukan suatu keburukan, kemudian orang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya tersebut. Nah, di sini apa katanya? Sunnah hasanah para jamaah. Jadi di sini mereka mengambil ini kan sunnah yang baik. Maulid ini bid'ah yang hasanah. Atau sunnah yang baik. Nah, ini baik apa enggak maulid ini ya? Kalau kita sekarang, kan kita cinta Nabi kepada mereka, para jamaah. Mereka beralasan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada mereka, kenapa cinta Nabi hanya sekali setahun? Kenapa kita tidak cinta Nabi setiap hari? Kenapa kita tidak tiap hari menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa sunnah yang harusnya berjenggot tidak dilakukan? Mengangkat celana di atas mata kaki itu sunnah Nabi, kenapa tidak dilakukan? Masih banyak sunnah yang lain yang tidak dilakukan. Lagu papa sunnah si seke ini jangan tutu balung semangat para jamaah. Atau perayaan lain, contoh hari ibu, kata orang kalau orang memperingati hari tanggal berapa itu para jamaah? 23 Maret keh? Lupa tiang ini udah tahu soalnya. Ada hari ibu para jamaah memperingati ibu, hari ibu. Belawan dengan Islam dia bilang jelo memperingati hari ibu, harus berbakti tiap hari kepada ibu. Dende pas sekali setahun teh ingat inantang anu angkuna ke? Ya tidak para jamaah. Ya tiap hari kita berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya cuma sekali setahun kita cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan ketahui para ulama berselisih tentang tanggal lahir Nabi. Semua ulama berselisih. Adapun orang yang memastikan tanggalnya 12 Rabiul Awal itu tidak benar para jamaah. Kenapa? Tidak ada satu riwayat yang sahih dari sahabat ataupun Nabi secara langsung memberitahu bahwasanya 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal kelahiran beliau. Nah, ini perlu dicatat para jamaah. Akan tetapi para ulama sepakat bahwasanya beliau lahir pada hari Senin. Pada hari ini para jamaah. Beliau lahir pada hari Senin, pada Amul Fil, pada tahun gajah. Tapi mereka berselisih tentang tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 18, macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan tanggal 12 dari Rabiul Awal. Itu berselisih para ulama tentang benangka simbe tagen peringatin ini namun berselisih jana. Yang mana kita peringati kalau begitu para jamaah? Namun para ulama sepakat, nah ini para jamaah, sepakat bahwasanya Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal
pada tahun 11 Hijriyah. Lamun temeringetin Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, berarti kita memperingati tanggal kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguh buruk kita kalau begitu. Temeringetin Nabi entah mati ngono angkun ini kek. Ini bahaya ini para jamaah. Ini harus dicatat bahwasanya para ulama tidak ada yang sepakat tentang tanggal kelahiran Nabi. Begitu juga bulannya tidak ada yang sepakat para jamaah. Ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Berselisih para ulama karena tidak ada dalil yang jelas para jamaah. Adapun dalilnya jelas, tanggal kematian Nabi sama hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutkan yang tadi para jamaah. Masih ada waktu ini deh. Nah, awalan annama ma'na man sanna ay sannal amala tanfidan wa laysa sannal amala tashri'an. Jadi kata dari hadis ini, man sanna fil islami sunnatan. Barang siapa yang mempraktekkan, nah ini artinya para jamaah, yang mencontohkan sunnah yang sudah ada di dalam agama Islam, bukan membuat sunnah baru. Karena yang namanya sunnah itu bukan perkara baru, akan tetapi sudah ada dalil dari wahyu. Ini artinya para jamaah. Dan Nabi di sini tidak mengatakan mani btada'a bid'atan hasanatan. Tidak mengatakan mani btada'a. Tidak mengatakan barang siapa yang melakukan bid'ah hasanah. Tidak para jamaah. Kemudian bantahan yang kedua, annal qa'il man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa huwal qa'il kullu bid'atin dhalalah. Yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan siapa para jamaah? Saimuni man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampuk ketetuan pelungguh. Saya yang berbicara kullu bid'atin dhalalah. Nah, Nabi, sekarang saya tanya lagi pelungguh, apakah mungkin hadis Nabi yang satu dengan hadis yang lain bertentangan? Mungkin tidak sabda Nabi yang ini dan yang itu bertentangan? Mustahil para jamaah. Tidak mungkin syariat Nabi yang satu dan syariat Nabi kita yang sama-sama dibawa oleh satu Nabi akan bertentangan saling pukul para jamaah. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan berdusta dengan mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kalau memang maksudnya dari sanna fil islami sunnatan hasanatan itu adalah bid'ah hasanah, tidak mungkin Nabi akan berdusta dengan mengatakan kullu bid'atin dolalah para jamaah. Nah, jelas ini para jamaah ya. Nah, kemudian yang ketiga, lam yunqal an ahadin minas salaf annahu fasara sunnatal hasanata bil bid'ati allati yuhdithuha an-nas min 'indi anfusihim. Lihat ini para jamaah. Tidak ada salah seorang dari ulama salaf dinukilkan dari mereka yang mana mereka mentafsirkan kata sunnah di sini adalah perkara baru yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Namun yang ditafsirkan adalah sunnah yang ada dari Nabi yang dipraktekkan kemudian diikuti oleh orang lain. Ini maksudnya para jamaah. Karena apa? Sebab dari hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya suatu ketika ada seorang badui datang ke Madinah. Kemudian rupa-rupanya badui ini para jamaah, dia rupanya orang yang fakir, yang miskin, sangat membutuhkan sedekah. Kemudian datanglah salah seorang sahabat dari Ansor, para jemaah, membawa sekantung uang dirham. Kemudian diberikan kepada orang Badui ini. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain mengikuti sahabat yang pertama tadi bersedekah itu. Kemudian dia memberikan hartanya kepada orang Badui yang tadi. Satu pertama yang melakukan, kemudian yang lain ikut-ikutan. Inilah sebab dari munculnya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan ini para jamaah. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan ini memang sifat ahli bid'ah. Pegang sifat ahli bid'ah para jamaah. Sifat ahli bid'ah, mereka ahlut ta'wil.
Mereka selalu suka merubah, mentakwil, mau menyimpangkan makna hadis yang sebenarnya ke makna yang ini sifat ahli bidah pasti para jamaah. Contoh lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah di mana-mana. Dan inilah yang dikatakan kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang benar namun diinginkan kepada kebatilan. Kemudian juga di antara dalil mereka para jamaah, di antara dalil mereka adalah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Mereka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Nah, ini para jamaah. Apa-apa yang dianggap baik oleh kaum muslimun, maka itu baik di sisi Allah. Nah, nangka anggap teh maulidno bagus berarti bagus. Kata al-muslimun, yang pertama kita bantah mereka yang mengatakan bahwasanya ini dari sabda Nabi. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya kata ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Akan tetapi riwayat yang lebih benar, yang lebih sahih adalah ini perkataan Ibnu Mas'ud, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bantah lagi para jamaah. Mereka mengatakan al-muslimun. Kalau mereka memaksudkan kata al-muslimun di sini adalah seluruh kaum muslimin, maka kita tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena kata al di dalam bahasa Arab, ilmu nahu, al namanya di sini adalah al-ahdiyah. Alif lam yang menunjukkan zaman, yang menunjukkan periode, yang menunjukkan masa. Artinya kaum muslimin siapa di zaman sahabat, karena yang mengucapkannya siapa? Sahabat Nabi, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena beliau mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khairu qulubul ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati hamba, dan Allah menjumpai bahwasanya hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik. Fastafahu li nafsihi wa bata'athahu birisalatihi. Kemudian Allah memilihnya sebagai rasulnya dan memilihnya untuk dirinya sendiri. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada qulubi ashabihi khairu qulubil ibad. Ini lengkap konteksnya secara lengkap para jamaah. Kemudian Allah melihat hati-hati hamba ini setelah hatinya Nabi Muhammad. Dan Allah menjumpai, mendapati bahwasanya hati-hati sahabat Nabi itu adalah hati yang paling baik setelah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum muzara'a nabiyhi. Maka Allah menjadikan mereka sebagai menteri-menteri nabinya. Yuqatiluna ala dini. Mereka berjuang untuk membela agama Allah. Fama ra'a al-muslimuna hasanan. Lihat. Apa-apa yang dilihat kaum muslimin baik, artinya apa-apa yang dilihat para sahabat baik. Karena itu konteksnya dari awal para jamaah. Karena juga hadis ini dikeluarkan juga dalam riwayat yang lain, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak lil Imamil Hakim. Dikeluarkan dalam bab as-sahabah. Hadis ini dikeluarkan, lafaz ini dikeluarkan dalam kitab as-sahabah. Tentang sahabat Nabi. Lihat para jamaah. Nah, kemudian kita bantah lagi. Oke, kalau begitu Anda mengatakan ini semua kaum muslimin.
Maka kita katakan kepada mereka, kalau Anda memaksudkan di sini alif lam bukan untuk zaman, akan tetapi lil istighraq untuk semua kaum muslimin, yakunul muradu bihil ijma' wal ijma' hujjah. Artinya di sini adalah ijma', kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Dan kesepakatan ulama kaum muslimin dalil apa enggak para jamaah? Dalil. Sekarang sepakat enggak kita ulama sepakat enggak maulid ini baik apa enggak? Tak ketahuan itu dulu. Sepakat enggak ulama sekarang maulid ini baik? Nah, ya tidak, makanya ini bukan ijma' kalau begitu. Ini bukan kesepakatan ulama kaum muslimin. Maka dari dua sisi dia adalah dalil yang batal, hujjah yang tidak bisa digunakan untuk berdalil tentang adanya bid'ah hasanah di dalam agama Islam, atau untuk melakukan perayaan entah itu Maulid Nabi ataupun yang lainnya yang kita anggap itu perayaan yang disandarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan agama ini kepada umatnya. Kemudian kita tahu para sahabat adalah generasi terbaik, generasi paling bagus sahabat Nabi. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian tabi'ut. Ada enggak riwayat yang datang kepada kita yang menjelaskan bahwasanya mereka apakah ada Abu Bakar atau Nabi sendiri yang memperingati kelahiran beliau? Ada enggak? Enggak ada satupun riwayat para jamaah. Ada enggak Abu Bakar yang memperingati kelahiran Nabi kita? Ada enggak Umar? Ada enggak Utsman? Ada enggak Ali atau sahabat-sahabat yang lain? Atau dari 3 abad emas sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya ada di antara mereka yang menghidupkan perayaan Maulid ini? Tidak ada satupun riwayat para jamaah. Maka kita katakan siapa yang lebih pintar? Kita apa mereka? Di dalam masalah ilmu, dalamnya ilmu mereka. Siapa yang lebih semangat dalam mengikuti sunnah Nabi? Apakah kita atau mereka? Ya tentu mereka para jamaah. Sekarang kalau antum lihat bagaimana sahabat, bagaimana semangat mereka mengikuti sunnah Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nabi sholat ketika itu pakai sandal. Dalam Sahih Muslim. Sandal. Di tengah sholat Nabi buka sandalnya, diletakkan di bagian kirinya. Kemudian melihat perkara tersebut, lihat para jamaah, sahabat langsung pada sepoh sandal tolok leki kiri masih pada nurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai salat, Nabi mengatakan, "Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum?" Apa yang membuat kalian membuang sandal kalian seperti saya melakukannya? Apa yang membuat kalian seperti itu wahai para sahabatku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'ayna qad alqaita ni'alaka fa alqaina ni'alana. Rasulullah, kita ada pelungguh nyaut sandal pelungguh bemilu itu nyaut nangana bersama. Dalam Sahih Bukhari para sahabat Nabi SAW membuat cincin. Ndek nula beketuan tiba Nabi ini para jamaah langsung pada milu miak cincin. Itulah bagaimana pengikutan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka tidak ada tidak ada alasan untuk para sahabat kalau memang maulid itu ada untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan para jamaah. Tidak ada halangan para sahabat untuk melakukan maulid itu jikalau memang maulid itu disyariatkan oleh Nabi SAW. Tidak ada alasan para jamaah. Apakah kita akan menuduh Nabi menyembunyikan itu? Tentu tidak. Itu kalau kita sampai menuduh, maka kita menjadi orang yang kafir. Apakah kita akan menuduh para sahabat menyembunyikan amalan-amalan tersebut? Maka tentu kita akan tidak. Karena mereka adalah murid-muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu kaidah lagi kita sebutkan, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Andai kata itu baik, maka niscaya kita sudah didahului oleh para salafus saleh di dalam melakukan perkara ini. Kemudian sekarang para jamaah, kita sedikit tentang sejarah maulid ini. Kapan terjadinya maulid Nabi? Nah, ya sejadi peketahuan engkau ini.
Kapan terjadinya maulid Nabi? Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan, amalul maulid syarif lam yunqal an ahadin minas salafi as-salih fil quruni salasah al-fadilah wa innama hadatha ba'du. Tidak pernah dinukilkan dari salah seorang ulama salaf, entah itu sahabat, entah itu tabi'in, atau tiga generasi emas ini, ada yang melakukan maulid ini. Tidak ada. Wa innama hadatsa ba'du, akan tetapi terjadi setelah tiga generasi ini. Kapan para jamaah? Disebutkan oleh para ulama pada tahun 322 Hijriyah. Pada abad keempat. Siapa yang melakukannya sekarang? Nah, ini kembali juga kita ke sedikit lirik. Saingga ia pertama kali, yaitu Banu Ubaid atau Khilafah Al-Fatimiyah atau Al-Khulafa Al-Fatimiyun, yaitu namanya Daulah Fatimiyah, Khilafah Fatimiyah yang ada di Mesir sana, berkuasa pada abad 4 Hijriah tersebut. Yang mana Fatimiyah ini, orang-orang Fatimiyun ini, mereka mengaku keturunannya Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini sebenarnya adalah bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Mereka ini sebenarnya adalah salah satu kelompok Syiah Al-Batiniyah Al-Ismailiyah. Salah satu kelompok Syiah para jamaah yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Mereka yang pertama melakukan maulid ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khutat, jilid yang pertama halaman 490, beliau mengatakan, Zikrul ayyamil lati kana al-khulafa'ul fatimiyun yattakhidunaha a'yadan wa mawasima tattasi'u biha ahwalur ra'iyya wa tukthiru ni'amahum. Menyebutkan hari-hari yang dimana para khalifah, pemimpin-pemimpin daulah Fatimiyah, mereka menjadikan hari-hari mereka sebagai hari peringatan-peringatan dan musim-musim yang mana mereka merayakannya. Disitulah dimana keadaan rakyat mereka baik dan mereka dalam keadaan melimpah ruah kenikmatan terhadap diri mereka. Kemudian juga beliau mengatakan, kana lil khulafa'il fatimiyyin fi tulis sana a'yad wa mawasim. Nah, lihat para jamaah, dengar ini. Daulah Fatimiyah ini sepanjang tahun mereka punya perayaan. Yang mana? Ra'sul wahya mawasimu ra'sis sana wa mawasimu awalil am. Marang kunti tajama anang kawah ini. Apa? Peringatan penghujung tahun. Kemudian peringatan tahun baru. Peringatan Yaumu Asyura pada tanggal 10 Muharram, yaitu peringatannya orang-orang Syiah. Kemudian wa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maulidna Nabi jarin dan lengan Islam ini para jamaah. Lengan saya lengan dengan Syiah itu pegawaian lagu itu teman-teman gawean engkau ini. Padahal orang yang melakukannya adalah para pencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan cinta Ahlul Bait, cinta keluar Nabi, padahal cinta mereka adalah cinta yang dusta. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka yang gulu, mereka mengatakan Jibril ini salah bawa wahyu katanya. Bukan kepada Nabi, sebenarnya wahyu ini kepada Ali. Dan salah satunya adalah sekarang kelompok Nusairiyah ini, yang mana mereka sangat gulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang membantai rakyatnya di Suriah sekarang ini, yang punya keyakinan yang namanya kelompok Syiah Nusairiyah, yang mereka gulu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana gulunya mereka para jamaah. Lagu nengkan kita tahu ini sudah kenapa umat Islam mundur seperti ini para jamaah. Lalu gado-gado di agama nengkan ini. Nah, semua dicampur gaur di dalam agama Islam ini, yang bukan agama dianggap agama. Kemudian juga beliau mengatakan, wa maulidu Ali bin Abi Thalib. No, dia maulid Nabi doang, maulid Ali bin Abi Thalib.
Wa maulidul khalifah al-had wa maulidul Hasan wal Husain alaihi wassalam. Maulidnya Hasan dan Husain. Mbe maulid Abu Bakar, mbe maulid Umar sebutnya ini nara karena dia orang Syiah. Tidak ada maulidnya Utsman disebutkan. Tidak ada maulidnya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tidak ada maulidnya Abdurrahman ibn Auf. Dan sahabat-sahabat yang lain. Dia nara maulidnya. Lagu maulid-maulid orang-orang yang mereka gulu kepadanya saja yang dirayakan oleh orang-orang ini. Apakah ini yang pantas kita ikuti para jamaah? Dan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Nasrani sekarang. Dengan hari Natal ke para jamaah? Atau kebangkitan Isa Al-Masih ke misal Laili Malikur wah ini pada wah. Dan itulah sebagian dari pemaparan tentang sejarah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid ini tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi sendiri, tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabatnya juga, para tabi'in juga, para tabi'ut tabi'in. Jadi mereka tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan mereka mempraktekkannya. Begitu juga imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah. Satu riwayat pun tidak ada yang menukilkan dari beliau tentang adanya Maulid Nabi ini. Begitu juga dengan Imam Malik rahimahullahu taala, begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, begitu juga dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka kita simpulkan bahwasanya perayaan-perayaan seperti ini, meskipun niat kita baik, kita cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tentu kita mengagungkan Nabi sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi. Jangan kita beribadah bukan dengan cara yang tidak dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sudah kita katakan bahwasanya Islam ini agama sempurna, semua jalan kebaikan sudah ada, semua jalan keburukan sudah ada. Maka kita mencukupkan diri dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat para jamaah. Sebenarnya masih ada beberapa syubhat, dalil-dalil yang digunakan oleh para orang-orang yang membolehkan tentang maulid ini dengan alasan itu adalah bid'ah hasanah. Namun mudah-mudahan dengan kita bantahnya dua dalil tersebut itu memberikan kita pemahaman. Kemudian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihat kita yang benar dan memperlihatkan kita yang batil, sehingga ketika kita tahu yang benar kita mengamalkannya dan mengikutinya, dan kita mengetahui kebatilan kita menjauhkan diri kita darinya dan meninggalkan kebatilan tersebut. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Kita tidak ikut acara maulid, tapi bolehkah kita makan jaja maulid? Bagaimana para jamaah? Kanggo tengahkan jaja maulid ke? Sekarang kita katakan, kalau kita dikasih jajan para jamaah, dikasih kita jajan, kita makan. Orang-orang mengatakan Wahabi ini mengharamkan maulid, membedakan maulid lagu papa jaja jekakan nih ya, mana terus. Kan ini jadi tidak baik para jamaah. Dan bukan dari fatwa saya pribadi para jamaah. Guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala mengatakan kita tidak boleh ridho dengan perayaan-perayaan bidah. Kita tidak boleh saling membantu dalam perkara beda. Maka tatkala dia ditanya tentang apakah boleh Syekh kita memakan jajan dari hasil maulid, maka katakan lebih baik ditinggalkan. Karena itu merupakan istibra' lid-din. Itu menjaga agama para jamaah. Karena itu perkara syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, dia telah menjaga dirinya dan agamanya dan kehormatannya. Maka lebih baik kita jauhi para jamaah. Lah, ndak ake papah maulid cina. Bidah ini papah jajanya. Ya, terima kasih banyak semua tahun kakan terus. Jangan para jamaah. Ya, nah. Bahkan ada jamaah kita bercerita ini para jamaah. Insyaallah jamaahnya ini mungkin dia berdusta. Ada salah seorang guru mengatakan, jari nengkai ita lamun teu maulid katanya.
Nelui-lui isin dulang no katanya. Lah terus dendek tanja Wahabi no orang negoro belongna katanya. Maka kita katakan, tidak pernah kita mau mengambil jajan maulid ini para jamaah. Tidak pernah kita mau makan jajan mereka. Dan tidak pernah kita mau meminta-minta dari mereka untuk kita makan jajan mereka. Tidak pernah para jamaah. Dan ini benar, terjadi salah satu kampung para jamaah. Jadi dendek sadek Wahabino katanya. Arurang negoro belongnya begita katanya. Lah ilah negoro belong. Itu kan jahit mesti luwe kadu masin ya para jamaah. Aik masih luwe katanya jadi basah belong. Ini penjajah doang pas sayang ya. Nah, wallahu taala ala wa alam. Yang lain para jamaah. Sila Mami. Sama ganjarannya orang yang ahli bid'ah dengan korban-korban bid'ah ini. Sementara kan yang melakukannya kan yang korban-korban bid'ah atau jamaah-jamaah yang apa. Sementara tuan guru yang memberikan ilmu kepada mereka. Nah, ada ganjaran katakanlah kesalahan. Pada kedosana kanca pemyak bid'ah no mana kowe tokoh bid'ah no kanca sing ngelong-ngelong no. Nah, kita katakan ya tentu tidak sama. Bahkan disebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia diberikan fatwa atas suatu kebatilan, maka dosanya atas yang memberikan fatwa. Namun juga kewajiban kita sebagai orang Muslim tidak langsung menerima segala yang disampaikan orang kepada kita, para jamaah. Dan ini pentingnya seseorang menuntut ilmu, dan penuntut ilmu itu harus bertanya tatkala ada perkara yang rancu. Jangan tuan guru A, B, nganggu, G, tiang. Bukan seperti itu kita para jamaah. Jadi apa yang disampaikan ustadz kita, jangan semuanya diterima juga. Terkadang ustadz itu salah para jamaah. Kita juga harus kritis. Makanya pentingnya di majelis ilmu itu jangan ngantok-ngantok para jamaah. Kadang-kadang ustadz baik ceplos, barang tidak tahu salah kan aku. Anda sambil padahal ini dengar ustadz ngerawas ini nganggu udah dipedam. Maka tentu beda antara dosa orang yang mempelopori bid'ah atau pelaku bid'ah dengan orang-orang yang awam ini, para jamaah. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya orang yang difatwakan atas kebatilan, maka dosanya atas orang-orang yang berfatwa. Namun tatkala itu kita tahu itu batil, kemudian kita ikut lagi, apa selain 5 likur sejarihnya para jamaah. Nah, tatkala kita mengetahuinya itu batil, kemudian kita ikuti, maka dosa sama. Karena kita sama-sama mengikrarkan, menetapkan dalam perkara kebatilan. Mudah-mudahan jelas, Mami. Nah, wallahu taala ala wa alam. Enggak, kalau terima terjajah lagu sadek itu manuk nangkuna. Dia nara masalah. Mau ide pahalanya di manuk nundah ini. Mau ide pahalanya di manuk, jauh gunda ketekakan itu. Jangan. Kalau tidak masalah kita berikan sama ayam ketimbang dia mubazir. Tidak ada masalah. Karena Nabi mengatakan apa? Fi kulli dzati kabirin ratbatun ajrun. Setiap yang basah hatinya itu kita berbuat baik kepadanya mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis itu ketika ada seekor anjing yang kehausan, kemudian orang itu habis minum, diturun lagi ambil air minum, kemudian berikan minum anjing tersebut. Kemudian Nabi mengatakan fi kulli dzati kabidin ratbatun ajrun. Kita berbuat baik kepada hewan ataupun manusia, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka timbang di mubazir jajan, namanya manukna sate, meong darat, meong da sate nganggo. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Lalu bagaimana kita misalnya kita katakanlah kita di sana diberikan ditaruhkan di meja ini dari bagaimana sih sikap kita sebenarnya kita
terima ya lagu makhluk Allah masih luwe. Terima, sudah tidak ada masalah. Kalau memang Anda malu, terima. Terima, tidak ada masalah. Jangan dimakan. Berikan untuk makhluk Allah yang lain. Seperti yang kita bilang yang tadi, makhluk Allah masih banyak. 4 liter laga, lapar, ngangak tau dak kena sade tapi. Tidak ada masalah. Itu sudah para jamaah. Selesai sudah. Nah, wallahu taala ala wa alam. Makanya supaya kenapa kita para jamaah kita tidak membolehkan kita makan makanan seperti ini? Ya, sudah jelas kita katakan tadi, ini perkara syubhat para jamaah. Jangan-jangan kita makan dari makanan tersebut sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika kita banyak melakukan syubhat itu akan membuat kita malas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perkara syubhat. Dan ini perhatikan para jamaah, Nabi menyuruh kita menjauhi perkara syubhat, lebih-lebih perkara yang haram. Karena itu lebih selamat bagi agama kita dan lebih selamat bagi kehormatan kita. Maka jauhi para jamaah. Insyaallah makanan yang sudah jelas halalnya itu yang lebih kita cukupkan diri kita para jamaah. Makanya segala perkara yang meragukan, tinggalkan dia kepada perkara yang yakin. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, da'il wahid alladhi yuribuk ila arba'ati alafil ladhi la yuribuk. Tinggalkan satu perkara yang meragukanmu kepada 4.000 perkara yang tidak meragukanmu. Para jamaah. Nah kalau mudah ragu-ragu halal atau haram, makanan maulid ini beli custom beli nasi di warung itu jelas halal ngono angkuna. Atau pongkangnya mah diri teman, atau Ambon itu tunu tekakan ngono. Yang jelas tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin para jamaah. Wallahu taala a'la wa alam. Bekah cukup sampai di sini para jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat. Apa-apa yang keluar dari mulut yang dari kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang keluar dari penyimpangan dan kebatilan itu datang dari diri pribadi dan dari syaitan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.